DPRD DKI Jakarta memutuskan menghentikan proyek revitalisasi Monas. DPRD DKI menilai proyek ini belum mengantongi izin dari Mensesnek RI dan melanggar sejumlah peraturan. Keputusan penghentian proyek revitalisasi Monas dikeluarkan setelah Komisi DPRD DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu, DPRD DKI menilai Pemprov DKI melakukan revitalisasi Monas tanpa seizin Kementerian Sekretaris Negara. Padahal wilayah Monas adalah ring 1 pemerintah pusat. DPRD DKI juga menilai Pemprov tidak berkoordinasi dalam melakukan penebangan 190 pohon di Monas. Penebangan pohon di Monas juga dianggap melanggar aturan. Proyek revitalisasi Monas menelan anggaran sebesar 114 miliar rupiah pada tahun ini. Proyek itu mengundang polemik setelah 190 pohon ditebang untuk membangun ruang terbuka. Ya, Komisi DPRD DKI sudah meminta agar proyek revitalisasi Monas dihentikan karena tidak mendapat izin dari Komisi Pengarah. Selain menerabas aturan, Pemprov DKI juga dinilai salah paham dalam melakukan pembenahan kawasan paru-paru kota di kawasan Monas. Nah, seperti apakah kaidah revitalisasi kawasan Monas berdasarkan ketentuan yang ada? Sudah ada bersama kami Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat pagi, Mas Yoga. Selamat pagi, Mbak. Oke, Mas Yoga, ini Mas Yoga sendiri setuju apa tidak dengan penghentian proyek revitalisasi oleh DPRD? Tentu kita sepakat, tetapi yang lebih dipastikan lagi ini, Mbak. Penghentian dimaksud adalah penghentian sementara untuk memproses surat izin dari Mensesnek sesuai dengan Kepres 25/195 ya. Kalau itu yang dilakukan, maka bisa dipastikan ini lebih kepada prosedural. Artinya kalau surat dari Mensesnek nanti keluar entah kapan, berarti proyek tadi akan dilanjutkan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Proyek ini akan dilanjutkan atau benar-benar dihentikan? Satu. Kemudian kedua, saya coba mengingatkan kembali di dalam rencana detail tata ruang DKI Jakarta sendiri, Monas ini ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau dengan fungsi peruntukan hutan kota, dengan didukung oleh kegiatan sosial budaya. Nah, kalau itu yang dipahami, maka yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI sendiri adalah konservasi ruang terbuka hijau. Oke, kalau konservasi ruang terbuka hijau harusnya tidak ada penebangan 190. Apalagi dengan alasan untuk membuat lapangan, lapangan terbuka, bukan ruang terbuka hijau ya, tapi lapangan terbuka. Ini kan bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan sendiri oleh Pemprov DKI gitu. Jadi kalau semangat konservasi hutan kota sesuai yang sudah ditetapkan, maka yang dilakukan adalah penanaman pohon lebih banyak lagi di kawasan Monas. Sementara kalau kita lihat dari kegiatan revitalisasi Monas, bahkan desain yang sudah beredar, justru akan dipastikan lebih banyak lagi ruang-ruang terbuka dalam tanda petik berupa plaza, amphitheater, dan air mancur misalnya. Nah, ini yang bertentangan di situ sebenarnya. Oke, itu yang bertentangan. Tetapi sebenarnya yang menarik juga adalah ketika alasan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI bahwa revitalisasi ini merujuk pada Kepres nomor 25 tahun 1995 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka. Nah, sebenarnya itu kan sudah berapa kali proyek revitalisasi Monas ini. Tetapi selama ini, sepengetahuan Mas Yoga, adakah desain ataupun juga kaidah atau rujukan atau mungkin cetak biru lah, apalah namanya itu, bahwa Monas itu harusnya dibangun seperti apa? Justru kalau kita konsisten terhadap di Kepres 25 tahun 95 ya, Monas ini justru akan dikembalikan menjadi hutan kota dan tidak ada bangunan terbangun itu di atas permukaan. Misal, di dalam master plan tersebut akan dibangun parkir ruang bawah tanah. Jadi kalau sekarang ada parkir IRTI, itu ada rencana membuat parkirnya justru di bawah tanah, bukan di permukaan. Sehingga kalau kita lihat dari udara, master plan-nya adalah cita-citanya tadi itu adalah Monas benar-benar seperti dalam hutan. Nah, kalau kita konsisten terhadap itu, maka yang dilakukan kan bukan revitalisasi konteksnya seperti sekarang. Nah, artinya entah itu dari hasil sayembara maupun yang dilakukan sekarang oleh Pemprov DKI tidak konsisten terhadap apa yang sudah ditetapkan terdahulu. Melenceng. Bahkan oleh sejak mulai dari zaman Pak Sutioso, Pak Fosibowo, dan Pak Jokowi ya. Ini master plan yang tidak senada dengan master plan terdahulu. Oke, karena ada kesan bahwa ganti gubernur kemudian ganti juga wajah Monas. Silakan ganti kebijakan, tetapi yang paling penting tidak boleh melanggar aturan, ya. Tidak melenceng dari rencana induk yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI sendiri. Nah, ini poinnya. Kalau ini dilakukan, maka sebenarnya tidak perlu ada seperti sekarang penebangan pohon, apalagi pembangunan ruang terbuka secara besar-besaran di kawasan Monas. Itu satu. Kedua, yang perlu kita garis bawahi adalah
proses penebangannya ya. Kalau kita melihat ke praktek penebangan yang dilakukan sekarang kan bukan pemindahan pohon. Kalau memindahkan pohon, satu pohon saja memerlukan teknologi yang cukup berat ya. Kita mulai dari penyiapan akar pohonnya, kemudian menyiapkan lubangnya, dan itu memerlukan proses yang lama. Bayangkan kalau ada 190 pohon yang akan dilakukan seperti itu. Nah, jalan pintas yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah menebang pohon tersebut, kemudian yang disebutkan tadi dipindahkan. Nah, sebenarnya teman-teman DPRD bisa menelusuri, Mbak, pohon tadi dipindahkan kemana, kemudian kemungkinan untuk hidupnya di tempat pemindahan yang baru itu seperti apa. Hampir sebagian besar kasus yang kami temukan, kalau batang pohonnya itu yang dipindahkan dalam bentuk tidak siap, seperti tidak ada akar pohonnya, pohon-pohon itu tidak akan hidup. Nah, ini menjadi catatan sebenarnya. Baik kalau pohonnya pohon besar ya. Jangan lupa, sebagian besar pohon yang ditebang itu sudah berusia lebih dari 30, bahkan sudah ada yang 50 tahun. Jadi, kalau itu yang menjadi patokan, tidak mudah memindahkan satu pohon tersebut. Oke, dan dari segi aturan juga ada aturan bahwa ketika menebang satu pohon itu harus mengganti dengan 10 pohon. Betul. Tetapi ketika diganti dengan pohon yang misalnya masih bibit atau masih kecil, itu kan juga butuh waktu. Betul. Otomatis tidak akan menjalankan fungsinya, mau itu untuk menyerap air, kemudian juga untuk mengurangi polusi. Betul sekali. Jadi aturan itu tidak sekedar kepada jumlah ya. Satu pohon harus diganti 10 pohon. Jadi nggak boleh berlindung kepada aturan soal jumlah tersebut, ya. Tetapi yang perlu dilihat adalah spesifikasi pohonnya. Kalau yang tadi saya katakan pohon-pohonnya dipindah berusia 30 sampai 50 tahun, artinya diameter pohonnya bisa mencapai 30 sampai 50 cm, kemudian diganti dalam jumlah 10 misalnya, tetapi batangnya tidak lebih dari 10 cm umpamanya, maka kapasitas kemampuan pohon yang akan dibaru tadi itu tidak setara dengan pohon yang ada sebelumnya. Oke, gitu. Baik. Nah, lantas sekarang ini apa yang harus kita lakukan sambil mengawal agar kawasan Monas ini tidak kehilangan fungsi, kemudian juga tidak berubah wajahnya yang kemudian jadi semakin tidak jelas seperti itu? Ada 3. Yang pertama, sebenarnya juga sudah disuarakan oleh Ketua DPR ya, Ibu Puan juga, bahwa pada umumnya kalau kita lihat kemarin trending topicsnya misalnya, masyarakat ingin menghentikan revitalisasi Monas. Nah, maka harus ada ketegasan dari DPRD dan terutama pada Pak Gubernur untuk memastikan proyek revitalisasi Monas berhenti total. Yang kedua berarti yang harus kita pikirkan bagaimana menghijaukan kembali pohon-pohon tersebut di kawasan Monas. Kalau ada 190, saya rasa pemerintah kalaupun tidak sanggup, masyarakat bisa menyediakan lebih dari 200 pohon besar siap tanam. Ya, karena tadi dikatakan momennya perlu waktu, perlu biaya. Saya rasa kalau kita menggalang dana masyarakat untuk menanam kembali 200 pohon besar tidak jadi masalah. Jadi tidak ada alasan bagi Pemprov DKI untuk tidak menghijaukan kembali. Bahkan jumlahnya bisa lebih dari itu. Yang ketiga, pastikan ini yang terpenting dari DPRD, apakah tahun 2020 ada anggaran lagi tidak untuk revitalisasi Monas dan juga revitalisasi taman-taman yang lain, karena sebenarnya kalau program revitalisasi itu berarti tidak ada penambahan luasan ruang terbuka hijau baru, tidak ada penambahan daerah resapan air baru. Padahal konteksnya kalau kita lihat sekarang adalah banjir yang sangat membutuhkan lebih banyak lagi daerah resapan air yang baru di Jakarta. Oke, kita nanti akan tanyakan itu kepada pihak DPRD DKI Jakarta, dan intinya bahwa Monas selain menjadi salah satu ikon kota Jakarta, juga tidak hanya fungsi estetik yang harus dijaga, tetapi ujung-ujungnya lingkungannya fungsi lingkungan itu yang paling penting. Terima kasih Mas Yoga sudah bergabung bersama kami. DPRD DKI Jakarta memutuskan menghentikan proyek revitalisasi Monas. DPRD DKI menilai proyek ini belum mengantongi izin dari Mensesnek RI dan melanggar sejumlah peraturan. Keputusan penghentian proyek revitalisasi Monas dikeluarkan setelah Komisi DPRD DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu, DPRD DKI menilai Pemprov DKI melakukan revitalisasi Monas tanpa seizin Kementerian Sekretaris Negara. Padahal wilayah Monas adalah ring 1 pemerintah pusat. DPRD DKI juga menilai Pemprov tidak berkoordinasi dalam melakukan penebangan 190 pohon di Monas. Penebangan pohon di Monas juga dianggap melanggar aturan. Proyek revitalisasi Monas menelan anggaran sebesar 114 miliar rupiah pada tahun ini. Proyek itu mengundang polemik setelah 190 pohon ditebang untuk membangun ruang terbuka.
Ya, Komisi DPRD DKI sudah meminta agar proyek revitalisasi Monas dihentikan karena tidak mendapat izin dari Komisi Pengarah. Selain menerabas aturan, Pemprov DKI juga dinilai salah paham dalam melakukan pembenahan kawasan paru-paru kota di kawasan Monas. Nah, seperti apakah kaidah revitalisasi kawasan Monas berdasarkan ketentuan yang ada? Sudah ada bersama kami Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat pagi, Mas Yoga. Selamat pagi, Mbak. Oke, Mas Yoga, ini Mas Yoga